Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai salah satu cloud storage yang terkenal, yaitu Mega Cloud. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri Karen Tiara. Yang kedua, Maruti Sekar Arum. Yang ketiga, Mauratri. Dan yang keempat, Muhammad Rafi Akbar. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai beberapa topik. Yang pertama ini mengenai pengertian, manfaat, dan jenis cloud storage. Yang kedua, alasan kita perlu menggunakan layanan cloud storage. Yang ketiga, penjelasan serta sejarah singkat Mega Cloud. Yang keempat, jenis-jenis paket atau Mega Plan. Yang kelima, interface dari Mega. Dan yang keenam, kelebihan serta kekurangan dari Mega Cloud. Yang ketujuh, mengenai layanan serta fitur dari Mega. Yang kedelapan, harga layanan pada Mega. Yang kesembilan, tingkat keamanan dalam Mega Cloud. Yang kesepuluh, enkripsi data pada Mega. Yang ke-11 mengenai perbedaan Mega dengan beberapa cloud storage lainnya. Yang ke-12 alasan kenapa harus menggunakan Mega Cloud. Dan yang ke-13 yaitu mengenai jumlah pengguna serta file pada Mega Cloud yang terdaftar atau tersimpan saat ini. Jadi pada topik pembahasan pertama itu mengenai pengertian, manfaat, jenis, serta contoh dari cloud storage. Pengertian, manfaat, dan jenis cloud storage. Cloud storage merupakan salah satu media penyimpanan file secara online atau digital, di mana penyimpanan ini mengandalkan adanya koneksi internet untuk mengakses data simpanannya. Cloud storage ini merupakan terobosan terbaru dalam dunia penyimpanan data atau storage, yang menawarkan banyak sekali kelebihan atau keuntungan jika dibandingkan dengan media simpanan offline seperti hard disk maupun flash disk. Prosesnya adalah data yang telah disimpan ke dalam cloud storage otomatis tersimpan pada sejumlah server yang dikelola oleh hosting atau disebut dengan pihak penyedia layanan. Adapun beberapa manfaat yang kita dapatkan ketika menggunakan cloud storage. Yang pertama, sebagai media berbagi file, di mana cloud storage dapat kita gunakan sebagai sarana berbagi file dengan orang lain secara efisien dan mudah. Fitur ini memberikan kita efisiensi waktu karena bisa langsung membagikan file yang kita ingin bagi kepada orang lain secara online. Yang kedua, file lebih aman, di mana file yang tersimpan di dalam cloud storage akan lebih aman karena hanya kita yang memiliki akses file milik kita sendiri ini. Orang lain perlu izin dari kita sebagai pemilik file untuk mengakses file kita tersebut. Yang ketiga, file kita tidak akan hilang. File yang tersimpan dalam cloud storage tidak akan hilang seperti saat kita menggunakan simpanan offline seperti hard disk maupun flash disk. Hal ini karena file kita tersimpan dalam sebuah server yang tidak akan hilang. Yang keempat, dapat berkolaborasi edit file bersama, di mana salah satu manfaat cloud storage lainnya adalah kita dapat berkolaborasi dengan orang lain untuk merubah file bersama-sama. Jadi misalkan kita mengupload sebuah atau membuat sebuah folder dalam cloud storage, maka orang lain bisa ikut campur tangan mengedit folder tersebut dengan mengupload file yang mereka inginkan. Hal ini akan membuat kita lebih efisien dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang membutuhkan lebih dari satu orang. Dan yang terakhir adalah manfaatnya itu hemat biaya, di mana ada banyak cloud storage yang bisa kita manfaatkan secara gratis tanpa menggunakan biaya. Jadi kita tidak perlu memanfaatkan atau mengeluarkan biaya untuk membeli simpanan offline seperti hard disk maupun flash disk. Selanjutnya yaitu jenis-jenis cloud storage. Yang pertama itu ada personal cloud storage, di mana jenis mobile cloud storage yang digunakan untuk penyimpanan data perorangan dan hanya dapat diakses oleh penggunanya. Yang kedua, private cloud storage. Jenis cloud storage ini yang biasa digunakan oleh suatu perusahaan dan terintegrasi dengan file perusahaan. Untuk pengguna file tersebut juga terbatas pada orang-orang di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, public cloud storage, di mana jenis cloud storage ini yang paling banyak digunakan oleh orang-orang yang dapat diakses oleh siapapun, tanpa memerlukan izin untuk mengaksesnya. Yang keempat, hybrid cloud storage, di mana jenis penyimpanan ini atau jenis cloud storage ini adalah kombinasi dari private serta public cloud storage,
di mana data-data penting disimpan dalam penyimpanan pribadi perusahaan, sedangkan data lain maupun arsip-arsip perusahaan disimpan dalam public storage. Berikut merupakan beberapa contoh dari cloud storage. Yang pertama ini ada Google Drive, yang kedua ada OneDrive, yang ketiga ada Dropbox, dan yang keempat ada iCloud, dan yang terakhir ini ada MegaCloud. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas cloud storage yang terakhir, yaitu MegaCloud. Untuk topik kedua, kami akan membahas mengenai alasan kita perlu menggunakan layanan cloud storage. Ada tiga alasan mengapa kita perlu menggunakan layanan cloud storage. Yang pertama itu dari sisi skalabilitas, di mana pengguna cloud storage dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna itu sendiri. Dengan penambahan perangkat keras, sebuah penyedia layanan cloud storage bisa meningkatkan daya tampung datanya. Yang kedua, sisi aksesibilitas, di mana kemudahan ketika kita ingin menggunakan layanan tersebut. Dengan adanya teknologi cloud storage, kita bisa dengan mudah mengunduh, membuka, atau melakukan editing terhadap data yang telah tersimpan, kapanpun dan dimanapun, selama perangkat kita masih terkoneksi dengan internet. Yang ketiga, dari segi keamanan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang paling penting karena para pengguna tentunya mengharapkan data yang tersimpan di cloud storage dapat terjaga keamanannya. Dalam keamanan datanya ini, MegaCloud menggunakan teknologi end-to-end encryption. Selanjutnya mengenai penjelasan serta sejarah singkat dari MegaCloud. Apa itu Mega? Mega adalah layanan cloud storage yang didirikan oleh Kim.com yang juga pendiri Mega Upload. Mega mengklaim layanan cloud storage-nya lebih aman daripada layanan cloud storage lainnya karena menggunakan enkripsi atau dekripsi data sepenuhnya diproses di klien. Akun gratis dari Mega mendapatkan storage sebesar 20 GB pada awal pendaftaran akun. Perusahaan Mega berbasis di Auckland, Selandia Baru. Layanan ini ditawarkan melalui aplikasi berbasis web. Aplikasi Mega berbasis telepon juga tersedia untuk Windows Phone, Android, maupun iOS. Situs web dan layanan Mega diluncurkan pada tanggal 19 Januari 2013 oleh Kim.com bersama dengan Kepala Teknis, Direktur, dan Co-founder Matthias Ortman, Kepala Pemasaran Vin Batato, dan juga Bram van der Kolk. Mega dikenal dengan fitur keamanannya yang membuat semua file dienkripsi secara lokal sebelum akhirnya diupload. Hal ini dilakukan untuk mencegah orang lain, termasuk karyawan perusahaan Mega, untuk mengakses file tanpa mengetahui kunci yang digunakan untuk enkripsi. Layanan Mega ini menawarkan 20 GB ruang penyimpanan gratis untuk akun baru yang mencapai 8 TB untuk akun berbayar. Pada 20 Januari 2018, tercatat bahwa Mega telah memiliki 100 juta pengguna terdaftar di lebih dari 245 negara dan juga lebih dari 40 miliar file yang telah diupload ke layanan Mega. Selanjutnya, sejarah singkat dari MegaCloud. Mega didirikan pada tahun 2013. Pada saat itu, isu mengenai masyarakat mempertanyakan tentang keamanan sebuah data pada suatu server, di mana data tersebut dapat diakses oleh orang lain, bahkan dapat digunakan untuk melakukan aksi terorisme. Tetapi, 137 hari kemudian, setelah isu tersebut memanas, Edward Snowden berhasil meyakinkan masyarakat dengan mengumumkan sebuah pesan yang berisi bahwa peraturan mengenai kami memiliki akses ke data Anda, tapi kami janji untuk membuatnya rahasia dan tidak menyalahgunakannya. Tidaklah cukup baik, karena bisa saja data tersebut digunakan oleh orang lain dengan cara mencurinya dari perusahaan tersebut. Maka dari hal tersebut terciptalah teori mengenai end-to-end encryption, dengan kata lain penyedia layanan tidak dapat mengakses data tersebut. Yang dapat mengakses data tersebut hanyalah pengguna dan sumber yang diizinkan oleh penggunanya. Mega dirancang berdasarkan fakta sederhana dari kriptografi, supaya dapat diterima dengan baik, tidak boleh mengurangi daya guna. Mega sepenuhnya dapat diakses tanpa melakukan install software,
install software apapun, dan merupakan satu-satunya cloud storage dengan end-to-end encryption dengan menggunakan browser saja. Satu-satunya tanda penggunaan kriptografi yang dapat dilihat adalah pengkoleksian entropi pada saat mendaftar adalah kurangnya fitur untuk mereset password dan cara baru pada saat pemindahan file. Sekarang jutaan bisnis maupun pengguna pribadi pada Mega untuk secara aman dan terpercaya menyimpan dan menampilkan data mereka. Kami percaya kesuksesan ini adalah hasil dari kerja keras Mega untuk menyajikan tempat penyimpanan lebih aman. Namun pada saat ini, Mega telah melengkapi fiturnya dengan dapat melakukan perubahan pada password akun Mega. Yang keempat, mengenai jenis paket yang ada pada Mega atau Mega Plan. Terdapat dua jenis Mega Plan yang dibagi menjadi Mega Individual serta Mega Bisnis. Perbedaan utama antara dua jenis Mega Plan ini adalah pada Mega Individual terletak pada harganya. Untuk Mega Individual juga tersedia beberapa paket dengan perbedaan terletak di jumlah penyimpanan yang disertakan serta batas transfernya. Sedangkan untuk Mega Bisnis, proses memilih paket dibuat sederhana karena hanya terdapat satu paket yang tersedia. Selanjutnya mengenai interface dari Mega. Desain aplikasi Mega ini sangat bersih dan juga sederhana, dan sangat mudah untuk dinavigasi. Ada sangat sedikit opsi untuk dipilih di kolom kiri utama, serta hanya fitur terpenting termasuk Cloud Drive, tautan, dan folder bersama. Ini adalah pilihan desain yang disambut baik karena membuatnya sangat mudah untuk menemukan apa yang ingin kita cari dalam tampilan Mega. Fitur obrolan serta penyimpanan juga sangat mudah diuraikan, berkat dua logo besar yang dapat dikenali. Sangat mudah untuk menavigasi fungsi obrolan, membuat tinta obrolan, dan menambahkan konten. Dalam hal mengunggah file dan folder, ini juga merupakan proses sederhana dengan sangat sedikit langkah yang terlibat. Interface ini sangat ramah pengguna, dan juga pengguna PC seharusnya memiliki sedikit masalah selama proses orientasinya. Ini merupakan gambaran besar dari interface pada Mega. Selanjutnya ini mengenai kelebihan serta kekurangan Mega. Kelebihannya ini pada akun Mega, khususnya akun baru, mendapatkan gratis 20 GB untuk penyimpanannya. Yang kedua, tidak ada iklan. Dan yang ketiga, user interface terlihat sederhana serta mudah dipahami. Yang keempat, terdapat fitur multiple download. Yang kelima, multiple upload file serta folder. Yang keenam, dapat membuat link download. Yang ketujuh, terdapat kolaborasi dalam file dan folder. Yang kedelapan, dapat mengundang anggota untuk melakukan kolaborasi file serta folder. Yang kesembilan, tersedia dukungan untuk download berupa kompresi atau zip. Yang ke-10 dapat mengirim pesan kepada sesama anggota atau melakukan chat. Yang terakhir yaitu dapat menyimpan kontak anggota. Selanjutnya mengenai kekurangan Mega. Yang pertama ini tidak adanya cloud pembuatan dokumen Office yang terintegrasi dengan Mega Cloud seperti Google Drive. Dokumen Office yang dimaksud ini itu seperti kalau Google Drive seperti ada Google Slide maupun Google Docs atau spreadsheet. Selanjutnya, tidak dapat melakukan customize URL, alamat file, dan folder yang akan di-share. Yang ketiga, tidak dapat mengirim file dan folder melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan juga LinkedIn. Dan yang terakhir ini, aplikasi tidak dapat ditinggal terlalu lama ketika melakukan download file. Ini maksudnya adalah ketika kita melakukan download file dari luar Mega, dari eksternal itu, kita harus tetap stay pada aplikasi Mega sehingga downloadnya berjalan dengan lancar. Karena ketika ditinggal beberapa kali, download itu akan memulai dari awal ataupun dia akan tertulis error atau file tidak dapat di-download. Jadi kita tetap harus stay di aplikasi Mega tersebut. Ini berlaku pada mobile base-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai layanan dan fitur dari Mega. Untuk layanan dari Mega itu sendiri, sebenarnya mereka hanya menyediakan satu layanan, yaitu sebagai cloud storage. Mega adalah layanan cloud aman yang menawarkan fitur penyimpanan dan file sharing yang handal. Mega sangat berguna untuk berbagi data sensitif dengan beberapa lapisan perlindungan untuk tautan yang diberikan. Semua yang diunggah ke Mega dienkripsi dengan kunci enkripsi individual yang dapat dikirim secara terpisah. Semua perlindungan diberikan gratis oleh Mega, namun hanya pengguna berbayar yang menetapkan tanggal kadaluarsa dan kata sandi, seperti yang terlihat di gambar di bawah ini. Jadi hanya pengguna pro yang bisa mengkostumisasi tanggal kadaluarsa dan kata sandi untuk tautannya. Selanjutnya, fitur dari Mega. Mega menawarkan serangkaian fitur berbagi file yang cukup lengkap. Ada banyak cara untuk berbagi file dan folder dan bahkan beberapa fitur menarik dan unik yang tidak ditawarkan oleh kompetitornya. Fitur unggulan Mega ini adalah seperti yang telah tadi dijelaskan sebelumnya, yaitu enkripsi ujung ke ujungnya atau end-to-end encryption. Semua file yang diunggah ke server Mega dienkripsi di sisi klien, yang berarti hanya pengguna yang dapat mendekripsi data mereka sendiri. Seiring dengan ditambahnya autentikasi dua faktor atau two-factor authentication, ini membuat layanan penyimpanan cloud yang sangat aman. Cara utama berbagi file adalah dengan mengirimkan tautan, yang dapat pengguna buat dengan opsi dapatkan tautan. Tiap tautan tersebut dienkripsi dan kunci enkripsi tersebut dapat dikirimkan secara terpisah. Pengguna juga dapat mengatur kata sandi dan tanggal kadaluarsa untuk tautan agar lebih aman, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selain itu, pengguna juga dapat menggunakan opsi sharing untuk berbagi file. Namun, hal ini lebih berguna untuk folder sharing karena memungkinkan pengguna, dalam hal ini pemilik folder itu sendiri, mengatur izin untuk pengguna yang berbeda. Pengguna dapat mengatur izin penerima individu ke dalam 3 kategori, yaitu read only, read and write, atau full access. Namun pengguna hanya dapat berbagi hal tersebut dengan seseorang yang memiliki akun Mega. Selanjutnya, untuk mendukung fitur utama dari Mega itu sendiri, ada beberapa fitur tambahan yang diberikan oleh Mega. Yang pertama adalah live chat. Selain fitur utama tadi yang sudah disebutkan, Mega juga memiliki beberapa fitur tambahan, yaitu ruang obrolan atau live chat yang sesama pengguna yang terenkripsi dengan menggunakan enkripsi ujung ke ujungnya atau end-to-end encryption seperti yang tadi telah dijelaskan. Fitur live chat ini dapat berguna untuk melakukan kolaborasi karena juga diamankan oleh protokol enkripsi Mega. Namun, metadata seperti alamat email dan kontak tetap tidak terenkripsi. Fitur live chat ini tersedia baik melalui situs web Mega dan melalui aplikasi seluler. Dalam fitur live chat, pengguna dapat berbagi file di dalam obrolan, baik langsung dari komputer atau dari drive cloud Mega pengguna. Hingga saat ini tidak ada pratinjau file saat berbagi di dalam obrolan, sehingga pengguna harus mengingat nama file yang akan dikirimkan. Nah, ini adalah tampilan dari live chat versi web base-nya. Selanjutnya, yang kedua ada file versioning. Mega juga mempertahankan versi sebelumnya atau versioning dari file apapun yang telah diunggah, sehingga aman dari perubahan yang tidak disengaja yang disimpan ke cloud. Pembuatan versioning ini diaktifkan secara default dan file dengan versi sebelumnya ditandai dengan icon jam kecil di sebelahnya. Sayangnya, fokus kuat Mega pada privasi dan keamanan tidak memberikan banyak ruang untuk opsi kolaborasi. Jadi integrasi dengan aplikasi pihak ketiga seperti Google Docs dan lain sebagainya tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya, ada manajemen file. Sistem manajemen file Mega cukup komprehensif dengan tab terpisah untuk file terbaru dan yang dihapus, pembagian masuk dan keluar, serta tab manajemen penyimpanan tempat pengguna dapat melihat statistik tentang penggunaan penyimpanan cloud-nya.
Pengguna juga dapat melihat pratinjau file gambar, musik, dan video serta dokumen PDF. Untuk fitur selanjutnya itu ada Mega CMD. Ada juga fitur yang disebut Mega CMD yang memungkinkan pengguna menggunakan command line interface untuk pengelolaan lanjutan cloud pribadi pengguna. Menggunakan Mega CMD dan integrasi WebDev Mega, pengguna dapat mengatur hal-hal seperti unggahan terjadwal atau pencadangan otomatis. Yang selanjutnya ada Megasyn. Aplikasi Megasyn membuat folder sinkronisasi di hard drive pengguna dan disinilah semua file pengguna disinkronkan. Pengguna dapat memilih folder mana yang akan disinkronkan dan bahkan menyinkronkan folder yang ada ke akun penyimpanan cloud pengguna. Pengguna dapat memilih folder mana yang akan disinkronkan dengan mengklik opsi sinkronisasi di menu titik aplikasi, lalu memilih tambahkan sinkronisasi. Pengguna kemudian dapat memilih folder dari hard drive pengguna untuk disinkronkan ke cloud, dan memilih folder mana di akun cloud Mega untuk disinkronkan, ataupun membuat folder cloud baru di akun Mega pengguna. Mega tidak menawarkan sinkronisasi tingkat blok, yaitu bahwa file yang diubah harus diunggah ulang secara keseluruhan, bukan hanya bagian yang dirubah. Ini membuat sinkronisasi data di Mega sedikit lebih lambat daripada beberapa pesaingnya. Yang selanjutnya ada Mega Drop. Untuk mengizinkan seseorang tanpa akun penyimpanan cloud Mega mengunggah ke folder pengguna, pengguna dapat mengubah folder itu menjadi folder Mega Drop, di mana ini akan memungkinkan siapapun yang memiliki tautan folder Mega Drop dapat mengunggahnya tanpa harus memiliki akun Mega. Mega juga memiliki dukungan pelanggan yang cukup komprehensif. Di sini, pusat bantuan untuk pertanyaan umum ditampilkan di website Mega. Tetapi jika pengguna tidak dapat menemukan jawaban di sana, pengguna dapat menghubungi dukungan pelanggan melalui email. Pengguna dapat menggunakan pusat bantuan untuk menemukan jawaban atas sebagian besar pertanyaan yang dikategorikan dengan rapi ke dalam beberapa bagian tentang berbagai aplikasi dan layanan, dan selanjutnya dibagi lagi ke dalam topik-topik. Pusat bantuan cukup lengkap dan ada panduan gambar untuk sebagian besar artikel di sana. Untuk tampilan dukungan pelanggannya yang di sini dibagi menjadi 4, yaitu ada get support, copyright, report, dan privacy, di mana masing-masing pusat bantuan itu memiliki email tersendiri. Selanjutnya, dukungan pelanggan Mega terbatas, namun ia memiliki pusat bantuan ekstensif yang mencakup sebagian besar masalah. Namun di sini juga termasuk kekurangan dari Mega itu sendiri, walaupun bantuannya menawarkan dukungan email 24 jam, namun waktu respon dapat bervariasi. Mega juga tidak memiliki dukungan telepon dan forum di mana pengguna dapat mendiskusikan masalah di antara mereka sendiri. Untuk topik selanjutnya adalah harga layanan pada Mega. Ya, seperti yang bisa dilihat di sini dan yang tadi sudah dijelaskan, bahwa Mega itu dibagi ke dalam 2, yaitu individu dan bisnis. Untuk individu itu sendiri dibagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu Pro Lite, Pro 1, Pro 2, dan Pro 3. Yang membedakan antara plan-plan dari masing-masing kategori itu adalah total storage yang ditawarkan, di mana untuk Pro Lite itu sendiri dia menawarkan harga sebesar 4,99 euro atau sekitar 79.000 rupiah dengan cakupan storage sebesar 400 GB dan 1 TB transfer. Sedangkan untuk Pro 1 sendiri dihargai dengan sebesar 9,99 euro atau sekitar 158.000 rupiah dengan kapasitas storage 2 TB dan transfer sebesar 2 TB. Sedangkan untuk Pro 2 dihargai dengan 19.999 euro atau sekitar 317.000 rupiah
per bulan dengan kapasitas 8 TB storage dan 8 TB transfer. Sedangkan plan yang terakhir adalah Pro 3 dengan harga berkisar antara 29 euro atau sekitar Rp476.000 dengan kapasitas 16 TB storage dan 16 TB transfer. Untuk bisnis sendiri, harga layanannya bisa dilihat di sini, yaitu minimal untuk 3 user dengan kapasitas storage 3 TB dan 3 TB transfer data. Tiap usernya dikenakan sebesar 5 euro atau sekitar Rp79.000 per bulan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tingkat keamanan Mega Cloud. Keamanan Mega. Server Mega berlokasi di Kanada, Selandia Baru, dan beberapa negara Uni Eropa. Ini berarti Mega harus mematuhi GDPR, General Data Protection Regulation, undang-undang yang melindungi data pengguna. Mega semakin memperluas perlindungan GDPR ke semua penggunanya, bahkan mereka yang tinggal di luar Uni Eropa. Mega telah menyebarkan jaringan servernya seperti ini untuk mencegah pemerintah negara manapun mengeluarkan penghapusan servernya sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari sesuatu seperti yang terjadi pada pendahulunya, yaitu Mega Upload. Keamanan disebut sebagai salah satu keunggulan dari Mega. Mega adalah salah satu dari segelintir layanan penyimpanan cloud yang menyediakan enskripsi tanpa pengetahuan ujung ke ujung. Bagian terbaiknya adalah ia menawarkan layanan enskripsi tanpa biaya sama sekali, tidak seperti kebanyakan layanan penyimpanan lainnya. Mega mengekskripsi semua sisi klien data pengguna. Jadi, pengguna adalah satu-satunya yang memegang kunci enskripsi. Ini berarti bahwa baik orang lain maupun Mega tidak memiliki cara untuk mengakses data pengguna tanpa persetujuan dari pengguna itu sendiri. Keamanan Mega. Apakah Mega aman digunakan? Ya, Mega adalah layanan yang aman untuk digunakan. Namun, ada beberapa poin tentang data pengguna yang harus diketahui. 1. Kebijakan privasi menyatakan layanan dapat menyerahkan data pengguna kepada pengiklan, tetapi pengguna akan tetap anonim. Hal ini sama seperti Google, Microsoft, dan beberapa perusahaan sejenis beroperasi. Jika pengguna tidak terlalu jadi pengguna tidak terlalu khawatir tentang kemungkinan data pengguna diserahkan ke pihak ketiga, maka hal ini tidak akan menjadi masalah. Selanjutnya, Mega tidak pernah memiliki akses penuh ke data pengguna karena enskripsi sisi kliennya, dan bahkan jika Mega dipaksa oleh hukum untuk menyerahkan data pengguna, semuanya dienskripsi oleh layanan tanpa pengetahuan. Keamanan Mega. Mega menyimpan beberapa metadata tentang penggunaan Mega, termasuk diantaranya 1. Alamat IP perangkat yang pengguna gunakan untuk mengakses Mega. 2. Jenis browser dan sistem operasi perangkat tersebut. 3. Ukuran file dan urutan pembuatan versi. 4. Berbagai timestamp seperti saat file dibuat atau dihapus. 5. Alamat email siapapun yang pengguna hubungi di Mega, termasuk orang yang pengguna tambahan sebagai kontak dan orang yang dibagikan data melalui fitur berbagi Mega dan live chat Mega. 6. Penghapusan dan penangguhan akun. 7. Komunikasi Mega dengan pengguna. 8. Pengaturan akun termasuk avatar pengguna.
Selanjutnya ada enkripsi data pada Mega. Di sini ada protokol enkripsi yang digunakan Mega adalah enkripsi AES 128 bit standar untuk file pengguna yang tidak aktif, dan itu mengenkripsi data pengguna saat transit menggunakan protokol TLS juga dengan AES 128 bit. Ini berarti bahwa file pengguna aman di server Mega dan saat diunggah ataupun diunduh, sehingga data pengguna aman dari serangan man in the middle. Mega juga melakukan enkripsi dengan teknologi enkripsi ujung ke ujung E2EE yang dikendalikan pengguna tanpa pengetahuan teknologi enkripsi ujung ke ujung. E2EE yang dikendalikan pengguna tanpa pengetahuan. Mega harus menjadi tempat yang aman untuk menyimpan semua data pribadi pengguna karena enkripsi ujung ke ujung, sisi klien memastikan privasi file, bahkan jika seorang memperoleh akses ke data pengguna. Semua hal ini membuat layanan Mega Cloud menjadi sangat aman. Enkripsi ujung ke ujung berarti bahwa hanya pengirim dan penerima yang berwenang dan dapat mendeskripsi pesan dan file yang dibagikan atau ditransmisikan. Kunci enkripsi ujung ke ujung yang dikontrol pengguna tanpa pengetahuan dari Mega. Melangkah lebih jauh, karena semua data yang disimpan di server Mega dienkripsi dengan kunci yang berasal dari kata sandi Anda sendiri. Dengan tingkat keamanan ini, Mega dapat mengatur ulang kata sandi pengguna jika pengguna itu sendiri lupa kata sandinya. Namun, pengguna dapat memulihkan akun dengan mengunduh kunci pemulihan. Penting untuk mengunduh kunci pemulihan untuk mengakses akun Mega pengguna jika kehilangan kata sandi. Di sini ada contoh untuk akun pemulihan, akun recovery. Di situ harus masukin kayak kunci buat balikin akunnya gitu. Mega menggunakan autentikasi 2 faktor, 2FA, untuk menambahkan lapisan keamanan ekstra untuk login. Hal ini berarti bahwa tidak seorang pun dengan data akun pengguna tidak akan dapat masuk ke akun dan membahayakan data pribadi pengguna. Ini berarti bahwa Mega tidak memiliki akses ke kata sandi atau data Anda. Berarti informasi yang Anda miliki akan tetap seperti itu, milik Anda sendiri. Selanjutnya ada perbedaan Mega dengan beberapa cloud storage lainnya. Perbedaan Mega dengan cloud storage lainnya. Ada Mega dengan Dropbox. Di Mega menawarkan 20 GB free storage dan juga Mega di sini mensupport semua aplikasi dan sistem operasional base web serta mendukung file versioning dan support lebih banyak format file di-share lewat link. Sedangkan untuk Dropbox hanya menawarkan 2 GB sampai 16 GB storage dan tidak mensupport semua aplikasi dan sistem operation dan juga web base. Tidak mengcover semua file version dan kurangnya support format file untuk Dropbox file share lewat aplikasi web. Yang kedua ada Mega dengan Google Drive. Mega dan Google Drive memiliki kelebihan serta kelemahan masing-masing. Antara lain, Mega memiliki kapasitas lebih besar dan keamanan yang lebih terjamin dibanding Google Drive. Namun di sisi lain, Google Drive memberikan kemudahan untuk penggunaannya dengan menyediakan fitur seperti Google Docs dan fitur lainnya, sehingga penggunanya akan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan Mega. Yang ketiga ada Mega dengan OneDrive. Mega menawarkan 20 GB free storage dan juga di sini mensupport semua aplikasi dan sistem operation by web serta mendukung file versioning dan support lebih banyak format file di-share lewat link, sedangkan OneDrive menawarkan 7 GB sampai 15 GB untuk pelanggan yang menggunakan Microsoft. Di OneDrive tidak mensupport semua file dan sistem operation
dan juga web-based. Untuk OneDrive hanya mensupport file versioning untuk Office file saja. Dan di sini mensupport remote upload dan di Mega tidak. Tidak memiliki bandwidth limit, sedangkan Mega memiliki 10 GB secara gratis dan bisa mencapai 96 terabyte per bulan jika berbayar. Selanjutnya ada, kenapa harus memilih Mega Cloud? Pertama, karena Mega itu transparan. Aplikasi klien Mega adalah sumber publik dan juga arsitektur kriptografiknya ditentukan dalam white paper keamanan yang komprehensif. Kedua, karena Mega adalah andalan. Mega memiliki dan mengoperasikan infrastruktur server yang berlebihan. Secara bersamaan dengan begitu dapat memastikan bahwa data selalu tersedia. Yang ketiga, karena Mega itu murah hati. Pada awal pembuatan akun pun Mega memberikan 20 GB secara gratis serta plan harga Mega itu relatif lebih murah. Yang keempat, ada privasi Mega. Privasi Mega itu sangat terjaga karena menerapkan enkripsi secara menyeluruh. Mega mencapai privasi berdasarkan desain. Yang kelima, kuat. Karena Mega adalah layanan bisnis cloud, maka Mega tersedia di semua perangkat dan platform utama dari mana saja dengan akses internet. Yang keenam, Mega itu aman. Mega dirancang dengan cermat untuk mencapai tingkat keamanan tertinggi bagi penggunanya. Selanjutnya, jumlah pengguna terdaftar dan file tersimpan dalam Mega Cloud saat ini. Di sini ada 251 miliar pengguna terdaftar, 10 miliar pengguna aktif harian, dan 200 negara yang menggunakan Mega, 117 billion file yang sudah diunggah di Mega. Nah, selanjutnya di sini saya akan mendemokan cara menggunakan Mega Cloud-nya. Langsung aja kita cari Mega. Nanti muncul di pencarian paling atas, kita klik aja Mega. Nanti kalau udah berhasil masuk ke webnya, nanti teman-teman bisa lihat informasi-informasi terkait tentang Mega. Mulai dari apa itu Mega, platformnya, Mega ini tersedia di mana aja sih? Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, Mega ini tersedia di aplikasi desktop, mobile, Mega CMD, ekstensi Mega di NAS. Adapun fiturnya ada Mega Cloud, ada penyimpanan objek, keamanan, kolaborasi, dan obrolan. Nah, kalau untuk bisnis, nah Mega ini seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, Mega ini ada yang untuk individual dan untuk bisnis. Dan untuk harga, nah teman-teman sini bisa lihat harga untuk 400 GB penyimpanan, 100 TB transfer itu berapa gitu. Dan untuk bisnis juga sama. Nah, langsung aja kalau teman-teman belum punya akun, teman-teman bisa klik buat akun. Nah, nanti teman-teman tinggal ngisi formnya aja. Nah, karena saya di sini sudah punya akun, tinggal klik masuk. Kemudian masukkan email dan password. Nanti kalau udah berhasil login, nah tampilan bakal seperti ini. Nah, teman-teman sekarang adanya di fitur file saya di Cloud Drive. Nah, di fitur Cloud Drive ini teman-teman bisa mengupload, membuat folder baru dengan berbagai macam dokumen, mulai dari image, Word, PPT, PDF, RAR, ataupun format-format lainnya, atau format TXT gitu. Nah, teman-teman juga bisa ngubah tampilannya. Kalau kayak gini kan bentuknya list. Nah, kalau klik ini, nanti tampilannya seperti thumbnail.
Nah, kalau untuk unggah folder ini, teman-teman bisa mengunggah dokumen ataupun file dari local storage teman-teman. Adapun fitur yang terbaru ini, nah teman-teman bisa lihat kapan sih teman-teman mengupload atau membuat folder atau file yang udah ada di cloud drive gitu. Adapun tempat sampah, jadi kalau misalkan teman-teman menghapus file atau folder yang ada di cloud drive ini, nanti dia bakal masuk ke tempat sampah, tapi nggak langsung benar-benar hilang gitu. Bisa dibalikin ke cloud drive lagi. Nah, kalau teman-teman mau langsung menghilangkan, benar-benar menghilangkan filenya, teman-teman tinggal klik kosongkan sampah. Nah, adapun folder berbagi, ada berbagi masuk. Nah, jadi kalau ada orang lain yang ngundang teman-teman untuk collaboration folder lah. Nah, jadi ntar masuknya ke bagian sini, berbagi masuk. Dan berbagi keluar, kalau teman-teman ini ngundang orang lain untuk collaboration. Nah, ini di sini juga bisa folder bersama baru ya, bisa dilihat. Nah, untuk yang tautan, nah nanti untuk yang kalau folder berbagi itu mengundangnya lewat email. Kalau tautan dia lewat link. Nah, adapun yang fitur galeri, nah kalau yang foto ini cuma tersedia di Mega yang ada di mobile gitu. Kalau gambar, nah nanti kalau teman-teman mengupload gambar itu akan masuk ke fitur ini gitu, ke halaman ini. Ibaratnya dikelompokkan lah, hanya khusus untuk gambar. Nah, dan yang video juga seperti itu. Adapun yang Mega Chat ini, nah teman-teman bisa komunikasi dengan orang lain yang teman-teman undang gitu. Nah, di sini saya coba untuk mengupload atau membuat folder. Nah, sini untuk folder baru bisa klik di sini ataupun unggah ataupun upload dari local storage teman-teman ataupun klik kanan. Nah, di sini bisa klik folder baru, kasih namanya tes. Dan nanti muncul seperti ini. Ataupun upload dokumen gitu atau file. Bisa txt ataupun image. Nah, nanti sama kayak Google Drive gitu ya. Nanti muncul seperti ini. Nah, misalkan saya mau ngupload txt juga bisa. Ataupun ngupload folder. Nah, ini. Klik upload. Bisa juga formatnya RAR. Tinggal klik open aja. Nanti dia bakal ada notifikasi di sini. Nah, kalau misalkan foldernya diklik kanan, namanya buka. Kalau buka ini untuk melihat isi dari foldernya, penemuan media untuk melihat ada image gak, video gak di dalam folder tersebut. Adapun buat folder Mega Drop. Nah, kalau buat folder Mega Drop ini, teman-teman bisa collaboration dengan orang lain. Nah, jadi orang lain itu nggak harus punya akunnya gitu. Kita coba aja, kita klik buat. Nah, ini kita salin tautan. Terus kita paste di sini. Nah, nanti teman-teman bisa langsung upload file yang ada di sini.
kita klik, nanti bakal seperti ini. Nah, kalau kita lihat lagi, nah nanti bakal masuk filenya gitu yang diupload oleh orang lain yang teman-teman undang gitu. Ataupun kalau klik kanan lagi, nah teman-teman bisa batalkan folder Mega Drop. Nah, klik kanan. Nanti orang itu udah yang kita share linknya nggak bakal bisa upload file atau folder di dalamnya gitu. Nah, teman-teman juga bisa ngasih label atau juga bisa dijadikan favorit lah filenya gitu. Kalau kalau kita pilih label, nah ini ada berbagai macam warna. Nah, ini nanti bakal muncul seperti ini, tapi nggak terlalu kelihatan ya. Nanti juga teman-teman bisa ngunduh unduhan standar sesuai dengan format foldernya dan unduh sebagai zip. Nah, teman-teman juga bisa kirim ke obrolan atau grup yang tadi di Mega Chat, dan teman-teman bisa dapatkan tautan dari link dari folder tersebut. Nah, kalau linknya seperti ini, jadi sama seperti Google Drive, hanya orang-orang yang punya link ini yang bisa mengakses gitu. Kita coba aja. Nah, kalau dapatkan tautan link ini, orang tersebut harus punya file gitu. Nah, jadi nggak bisa walaupun download. Nah, dia bisa download. Dia hanya bisa download tapi nggak bisa upload file. Kalau upload file dia harus login terlebih dahulu. Nah, ada yang namanya ekspor kunci. Nah, jadi orang yang kita undang ini, nah dia harus masukkan kunci ini. Kita coba aja. Nah, ini kita salin. Kita paste. Nah, dia harus masukin kunci description key yang tadi ini. Kalau dia nggak punya kunci ini, dia nggak bisa mengakses. Nah, kita descript. Sama seperti tadi, orang ini harus yang kita undang ini harus punya akun terlebih dahulu. Beda dengan Mega Drop, tanpa punya akun dia bisa langsung upload filenya gitu. Nah, dia juga bisa download formatnya zip. Nah, teman-teman juga bisa mengubah nama, misalkan tes 2 gitu, atau pindahin, pilih lokasinya ke tes 1, jadi ntar dia masuk ke dalam folder tes 1. Nah, kita klik. Nah, nanti dia masuk ke folder tes 1. Juga bisa kita salin ataupun kita hapus. Nah, kalau kita hapus, nanti dia bakal masuk ke tempat sampah. Nggak benar-benar langsung terhapus filenya gitu. Nah, kalau teman-teman mau ngembaliin dia ke cloud drive, teman-teman tinggal klik kanan, klik tes 1-nya, klik kanan, terus klik kembalikan. Nah, nanti filenya ini bakal balik lagi ke
cloud drive gitu. Nah, kalau yang terbaru yang udah saya jelaskan sebelumnya, nah jadi teman-teman bisa lihat nih kapan teman-teman mengupload atau membuat folder atau file gitu. Nah, yang tautan tadi. Nah, kalau teman-teman misalkan mau lihat folder mana sih yang teman-teman bagikan gitu, tinggal klik kanan nih. Terus kita coba dapatkan tautan. Kita salin. Nanti kelihatan di sini. Nah, folder T1 ini yang kita bagikan atau kita share atau kita collaboration dengan orang lain, seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa batalkan foldernya gitu, hapus tautan. Klik iya. Nah, nanti bakal jadi orang itu nggak bisa upload file lagi gitu atau download. Nah, kalau image, nah, tadi kan saya udah upload setting.png ya. Nah, nanti dia bakal masuk ke galeri dan ke gambar seperti ini. Nah, di sini juga ada hari. Kalau hari ini teman-teman bisa lihat kapan teman-teman upload gambarnya dan juga formatnya bulan atau tahun gitu. Teman-teman juga bisa zoom in atau zoom out seperti ini. Nah, kalau yang mega chat ini teman-teman bisa communication dengan orang lain gitu, yang teman-teman undang. Bisa klik buat obrolan baru, misalkan kelas cloud computing. Nah, ini kita aktifkan inskripsinya. Kita bisa buat tautan obrolan. Kita klik selesai. Nah, nanti di obrolan ini teman-teman ntar dapat linknya gitu. Bisa klik salin. Kita coba join. Nah, kalau mau join di grup ini, teman-teman harus punya akun terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman belum punya akun, nanti dia bisa daftar dulu gitu. Nah, kalau teman-teman, nah di sini juga teman-teman bisa teleponan gitu, telepon grup atau video grup gitu. Kalau misalkan teman-teman mau keluar dari grupnya, tinggal klik pilihan. Nah, tinggalkan obrolan. Teman-teman juga bisa tambahkan peserta kalau sebagai admin. Tinggal tadi bagikan link atau tambahkan kontak gitu. Ya, mulai panggilan suara, mulai panggilan video, bisa rename grup dan kelas computing 2023 gitu. Nah, nanti dia bakal berubah namanya. Nah, ini dapatkan tautan obrolan yang tadi, atau kalau yang ini tuh mengirim file dari cloud drive kita tadi yang di sini, ataupun dari local storage teman-teman. Nah, tinggal dipilih. Misalkan contoh txt kita lampirkan. Nanti dia bakal kirim. Ataupun dari local storage teman-teman. Nah, tinggal dipilih file yang mana yang mau dikirim. Misalkan ini. Ngirim gambar.
Nah, nanti dia bakal muncul seperti ini. Teman-teman juga bisa reaction seperti di Discord gitu. Bisa klik ini, reaction apapun lah, nanti muncul seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau download, bisa klik unduh atau dapatkan tautan untuk di-share lagi atau kirim ke obrolan lain. Misalkan saya mau kirim ke cloud drive gitu. Nah, teman-teman juga bisa ganti hanya baca tulis atau akses menu. Nanti dia bakal masuk ke sini. Ada file obrolan saya yang teman-teman bisa dapetin tadi. Tuh. Ataupun yang teman-teman pindahkan. Nah, ini contoh txt gitu. Nah, kalau teman-teman mau mengarsipkan grupnya, tinggal klik arsipkan. Dan kalau mau mengembalikan lagi, tinggal klik yang di sini, yang di bawah sini. Terus klik batalkan pengarsipan, terus klik lanjutkan. Nanti dia bakal muncul lagi di sini. Kalau misalkan teman-teman mau ngapus riwayat, nah di sini. Nanti dia bakal terhapus semua riwayat obrolan. Nah, di sini juga ada dashboard dari akun teman-teman gitu. Nah, sini ada gratis sih. Kalau ini status dari akun teman-teman, dia gratis atau berbayar. Nah, di sini teman-teman juga bisa ngelihat kapasitas storage yang udah teman-teman unggah, upload filenya gitu. Ataupun transfer. Nah, kalau transfer ini file yang ada di cloud drive kita download ke local storage gitu. Ataupun tingkatkan akun. Kalau teman-teman mau meningkatkan kapasitas storage teman-teman, bisa klik tingkatkan akun. Nah, di sini bisa kalian semua data kita yang ada di sini. Nah, atau ekspor. Nah, kalau ekspor kunci pemulihan ini, kalau misalkan teman-teman lupa password, nah teman-teman bisa klik ekspor kunci pemulihan. Nah, nanti bisa seperti ini. Nah, nanti muncul kuncinya gitu, bisa klik unduh. Nah, kalau teman-teman mau ganti password, bisa klik pengaturan. Terus klik keamanan. Nah, teman-teman tinggal ganti passwordnya di sini. Ataupun email. Nah, dan tadi kunci cadangan ya, yang kita ekspor tadi. Nah, teman-teman juga bisa mengaktifkan autentifikasi 2 faktor. Sama seperti Google. Nah, kalau riwayat sesi ini, teman-teman kapan sih dan di mana teman-teman ngakses Mega Cloud-nya gitu. Nah, kalau akun, teman-teman bisa ganti nama. Misalkan Akbar gitu, pilih negara, tanggal lahirnya kapan, bulannya, dan harinya gitu. Tinggal simpan perubahan. Ataupun bisa ganti foto profil. Tinggal drag and drop di sini gitu. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan mendemokan Mega Cloud versi desktopnya. Nah, versi desktopnya ini namanya MegaSync. Nah, jadi MegaSync ini ada satu fitur di mana teman-teman bisa sinkronisasi antara local storage dengan Mega Cloud-nya. Nah, langsung aja kita coba. Kita klik Add Sync. Nah, kemudian kita pilih local folder yang ingin kita sinkronisasi dengan Mega Cloud-nya. Nah, di sini saya pilih kelompok 4. Kemudian kita select folder.
Nah, kemudian kita pilih mega folder untuk menyimpan atau menghubungkan local folder dengan mega cloud-nya. Nah, di sini teman-teman bisa menyimpan di dalam folder ataupun teman-teman bisa buat folder baru. Misalkan contoh 2. Nah, kita klik contoh 2, kemudian kita klik OK. Kemudian di situ kita klik Add. Nah, kalau teman-teman lihat di file manajernya, nah nanti akan ada seperti ini. Tandanya local folder kita yang kelompok 4 ini udah sinkronisasi dengan mega cloud-nya. Jadi kalau teman-teman menyimpan file atau berkas di sini, nah itu bisa langsung tersinkron atau terupload ke mega cloud-nya. Nah, langsungnya kita coba. Misalkan saya simpan file image, kemudian kita lihat di mega cloud-nya. Nah, nanti dia udah langsung terupload seperti itu. Nah, begitu juga kalau misalkan teman-teman menghapus, nanti di local foldernya juga akan terhapus. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau menghapus atau membatalkan sinkronisasi antara kelompok 4 ini, local folder ini dengan mega cloud-nya, nah teman-teman bisa klik pojok kanan, klik titik 3 pojok kanan, di pojok kanan. Nah, kemudian klik setting, kemudian pilih sync. Nah, nanti teman-teman pilih kelompok 4, kemudian klik delete. Nah, nanti kalau kita lihat di file manajernya, nanti udah tidak tersinkronisasi atau tidak seperti tadi ada icon meganya. Nah, tandanya kalau itu udah tidak tersinkron seperti itu. Nah, di Mega ini juga ada upload seperti biasa, sama seperti di web base-nya, ataupun download. Nah, kalau upload ini dia tidak tersinkron antara local storage maupun dengan Mega Cloud-nya. Nah, di sini juga ada fitur open link. Nah, jadi kalau open link ini, misalkan ada orang lain yang membagikan file atau folder, nah teman-teman bisa download foldernya atau filenya. Langsungnya kita coba. Kan kita klik kanan contoh txt, kemudian kita pilih dapatkan tautan. Nah, kita taruh di sini. Nah, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita klik submit. Nah, nanti dia bakal download to my computer. Nah, di sini ada folder untuk menyimpan contoh txt tadi dan juga import ke cloud drive. Nah, kalau default dari Meganya itu nama foldernya Megascenes import, ataupun teman-teman mau misalkan pilih folder lain seperti contoh 2, sekarang kita pilih, kita klik OK. Nah, nanti kalau kita lihat di contoh 2, nah nanti dia tersimpan contoh txt. Begitu juga di local storage teman-teman. Nah, nanti dia udah tersimpan contoh .txt seperti itu. Nah, Mega juga sudah tersedia versi bahasa Indonesianya. Kita klik setting, kemudian pilih bahasa Indonesia. Nah, ini kalau untuk hapus file lebih lama dari itu, jadi ketika teman-teman menghapus file dari cloud drive itu tidak langsung terhapus, harus menunggu sesuai dengan 30 hari ini. Atau teman-teman misalkan mau ganti selama 1 hari ataupun 60 hari. Jadi tergantung aturan atau preferensi teman-teman seperti itu. Nah, kalau untuk stream ini, nah jadi teman-teman bisa melihat atau memutar video dari yang orang lain bagikan, atau teman-teman pilih dari cloud drive punya teman-teman seperti itu. Nah, karena saya di sini sebelum upload, kita coba upload terlebih dahulu.
Nah, klik unggah berkas, kemudian kita pilih video. Nah, nanti kalau udah terupload seperti ini, kita klik kanan, kemudian kita dapatkan tautan atau link, dan kita salin. Kita paste. Nah, nanti seperti ini. Ataupun bisa langsung pilih dari cloud drive teman-teman. Nah, pilih aplikasi default atau pemutar video yang ada di laptop teman-teman, seperti itu. Ini kalau kita aplikasi default, nanti dia bakal memutar videonya. Seperti itu. Nah, itu saja demo Mega Cloud-nya dari saya. Dan saya mewakili kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.